Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, pemirsa, baji-baji. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, ya. Tetap jaga imun agar iman tetap kuat dan aman selalu. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya sendiri sampai keringatan, grogi saya. Telah hadir di studio kita Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaikhu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini acara kita ini namanya Push. Oh, Push. Push itu ada kepanjangannya Ustadz. Apa tuh? Pengudi Show. Ya. Ya, artinya kita berusaha mencoba membahas beberapa hal-hal yang kira-kira di Sulsel ini Ustadz lagi semarak. Tapi kedatangan Ustadz Ahmad Syaikhu di Makassar ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang. Jazakallah. Mudah-mudahan bisa betah Ustadz. Amin, amin, amin. Ya, dan mungkin ke depan bisa menjadi salah satu pusat perencanaannya Ustadz ke depan di PKS. Ustadz, saya panggilnya Ustadz Uwas atau Asyik nih? Asyik kayaknya. Saya lebih panggil Presiden Asyik. Ya. Kalau Mr. Presiden Asyik, dalam konteks sekarang Ustadz Asyik ini menjadi presiden PKS ya. Tapi kan sekarang ini lagi tengah-tengah momen pilkada nih Ustadz. Betul. Pilkada ini kan mengurus tenaga, pikiran, ya, sumber daya semua terserap. Kalau pemain bola nih Ustadz ya, biasanya kalau sudah injury time ini, yang jago scoring ini dimasukin ke lapangan ini Ustadz. Nah, ini Ustadz Asyik ini apa ada momen seperti ini dalam menjadi presiden PKS sekarang ini? Silahkan Ustadz. Iya, jadi memang kehadiran saya ke Makassar dan ke berbagai daerah dalam rangka safari pemenangan pilkada. Jadi saya menganggap penting untuk hadir di Makassar karena bagaimanapun juga Makassar ini dari 24 kota kabupaten, 12 yang ikut pilkada di tahun ini ya. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan apa yang diusung dan didukung oleh PKS ini bisa menang pilkada. Sehingga ini menjadi tahapan awal ke depan pada saat pemilu 2024. Insya Allah kita akan lebih ringan ketika menetapkan target-target yang kita inginkan. Nah, oleh karena itulah saya datang kota Makassar ini untuk meyakinkan bahwa seluruh elemen ini bergerak. Apakah itu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung dan didukung, dan juga kaitan dengan struktur baik DPW, DPD, DPC, DPR-nya betul-betul bergerak, dan juga pejabat-pejabat publik yang kita miliki, anggota DPRD ya, atau kepala daerah maupun kader dan simpatisannya. Dan tadi saya melihat bahwa luar biasa nih kader-kader di Makassar ini, dan mudah-mudahan target yang dicanangkan oleh kita insya Allah bisa dicapai. Insya Allah Ustadz. Saya kira dengan kedatangan Presiden Asyik ya ke Sulsel ini, itu auranya akan sangat terasa. Apalagi tadi saya lihat Ustadz datang dengan topi potongko ya, yang betul. Ini saya melihat Sultan Hasanuddin versi Sunda ini. Terus Ustadz melihat untuk pilkada ini sebenarnya apa sih, Ustadz kan pernah maju nih di Jawa Barat ya. Dan itu hari sangat fenomenal Ustadz ya, karena survei katanya jauh, begitu hasil akhir, itu mengekor betul Ustadz. Kalau Ustadz melihat sebenarnya pilkada ini apa challenge utamanya itu, apakah uang kah Ustadz, atau banyak yang mengatakan ya no money no gain ya. Kalau Ustadz melihat bagaimana nih? Menurut saya dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu ya, saya kalau memang dilihat dari sisi uang barangkali nggak memadai lah, logistik itu ya. Tetapi nyatanya memang kekuatan PKS ini ada di pada kebersamaan ya. Nyata ketika maju dan memang secara dukungan betul-betul partai mendukung, kader mendukung, mereka juga bekerja all out dan bahkan mengeluarkan dana masing-masing itu. Ini yang kita perlu apresiasi ya. Sehingga kerja-kerja ini menjadi lebih ringan ya. Apa yang dilakukan oleh kandidat itu betul-betul ringan. Kenapa? Karena kader dan juga strukturnya bergerak bersama-sama. Inilah yang saya harapkan juga terjadi di pilkada tahun ini.
Oleh karenanya kader harus merasa punya sense of belonging terhadap pilkada ini. Iya. Nah, pilkada ini adalah tahapan untuk menuju pada pemenangan di 2024. Betul. Dari perjalanan saya ke berbagai daerah, saya juga apresiasi ya. Di antaranya apa yang terjadi di Riau. Iya. Riau itu dari 9 pilkada, 7 diantaranya diikuti oleh kader. Wah, Insya Allah. Iya. Malu nih, Ustaz. Dan apakah mereka itu memadai semuanya? Enggak juga. Ada kader yang ketika dia harus melaporkan laporan LHKPN-nya, itu cuma 17 juta kekayaannya. Tetapi karena kemudian strukturnya mendukung, kader-kader lain juga mensupport, akhirnya ya dia maju dan didukung betul oleh struktur. Nah, jadi ini satu gambaran betapa di PKS ini ada satu obsesi dan keinginan bahwa kader yang ditampilkan dan maju itu karena memang semacam diutus untuk memenangkan pilkada ini sehingga bisa kemudian ke depannya menjadi ya duta-duta partai. Duta partai, Ustaz. Iya. Dan sekarang Ustadz sudah sementara keliling di beberapa daerah saja, Ustadz ini? Sekarang saya udah di Sumatera Barat, kemudian di Riau, Lampung, Cilegon, Banten ya, dan Kendari. Sekarang ini Sulawesi Selatan. Jadi udah 6 daerah, walaupun nggak seluruhnya oleh saya sendiri. Ada juga sekjen ke Medan, ke daerah Palu ya. Nah, itu ya Sulawesi Tengah, dan beberapa daerah kita berbagi. Sehingga harapannya sampai dengan tanggal 9 seluruh daerah yang ikut pilkada itu didatangi oleh DPTP. DPTP. Iya.